Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Noristera kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai dari Maguwoharjo untuk negeri kiprah sabu Indonesia. Tribuners, teknologi sabu adalah salah satu solusi unik dan khas Indonesia dalam mitigasi bencana lahar, khususnya di wilayah rawan seperti Yogyakarta. Lalu seperti apa teknologi sabu? Kita akan membahasnya di Tribun Jogja Podcast dengan narasumber kita, Bapak Ferry Moun Happy. Beliau adalah Kepala Balai Teknik Sabu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Pak Ferry, apa kabar? Kabar baik, Mbak Noris. Sehat dan semangat, happy tentunya ya Pak ya? Selalu happy. Luar tentunya. biasa. Terima kasih Halo, Pak Ferry sudah Ya. meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini dan kita akan Baik. membahas tema mengenai dari Maguwoharjo untuk negeri kiprah sabu Indonesia. Iya, Nah, sebelum lebih jauh kita membahas, boleh dong Pak Ferry bercerita latar belakang munculnya teknologi sabu ini seperti apa ini Pak? Silakan Ya, Pak Ferry. Baik, Mbak Noris, Tribuners yang saya banggakan. Terkait dengan apa yang ditanyakan Mbak Noris tadi, latar belakangnya tentunya adalah bencana. Bencana terkait dengan letusan gunung berapi. Jadi kita tahu bahwa Indonesia ini adalah ring of fire ya, bagian dari jalur gunung berapi. Nah, salah satunya yang ada di Yogyakarta ini adalah Gunung Merapi. Nah, itu salah satu gunung teraktif di Indonesia bahkan di dunia. Nah, berdasarkan kejadian-kejadian letusan dari abad ke-16 sampai dengan terakhir kemarin yang lumayan besar di 2010. Nah, ini banyak pemikiran bagaimana sih untuk mengurangi dari dampak bencana itu terhadap korban, baik korban nyawa maupun korban harta. Nah, sehingga kita juga belajar dari expert-expert Jepang. Mereka membantu kita untuk mengolah atau menangani terkait dengan dampak bencana ini ya, sehingga muncullah Sabodem ini di Indonesia. Ya, memang sudah di negara-negara lain sudah ada, nah, tapi kita adopsi mulai dari tahun 70-an untuk di Indonesia. Kurang lebih karena memang daerah Indonesia ini adalah daerah rawan bencana. Kurang lebih seperti itu mungkin latar belakang munculnya kenapa kita ada Sabodem juga gitu Mbak Noris. Sudah berbicara terkait dengan latar belakang teknologi sabu, mungkin juga Pak Ferry bisa menjelaskan apa sih Pak sebenarnya sabu dan filosofi di balik adanya teknologi dari sabu ini. Silakan. Oke, baik Mbak Noris, ini pertanyaannya menarik ini. Mungkin Tribuners juga banyak yang belum mengetahui apa itu sabo. Sabo itu terdiri dari dua suku kata, sa dan bo. Sa itu sendiri adalah pasir, ini diambil semua dari bahasa Jepang, Mbak Noris. Kemudian bo-nya sendiri itu adalah pengendali. Jadi kalau diartikan, sabo itu sendiri adalah bangunan pengendali sedimen. Nah, ya, itu artinya kita mengendalikan sedimen, mengendali bukan meniadakan, tapi mengendalikan sedimen sehingga tidak berdampak yang mematikan kepada masyarakat. Nah, kemudian filosofi bangunan sabo ini sendiri adalah dia suatu bangunan yang menahan. Dia menahan material, tetapi tetap membiarkan airnya mengalir melalui lubang-lubang atau drip hole yang ada di konstruksi Sabodem sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin Mbak Noris filosofinya yang ada di Sabodem ini. Oke, ini kan tema kita adalah dari Maguwoharjo untuk negeri kiprah sabu Indonesia. Nah, ini kenapa ini Pak? Kenapa Yogyakarta, terutama di Maguwoharjo sendiri menjadi pusat penting bagi teknologi sabu di Indonesia ya Pak ya? Oke. Baik Mbak Noris, kalau kita lihat sejarahnya seperti yang disampaikan di awal tadi, di sini ada Gunung Merapi yang merupakan gunung aktif di Indonesia maupun di dunia. Kemudian dulu di tahun 70-an itu ada kerjasama dengan pemerintah Jepang. Kemudian kita mendirikan namanya dulu itu VSTC,
VSTC. Jadi Vulcanic Sabo Technical Center. Nah, itu kantornya di sana, yang di Mogoarjo itu, Jalan Sabo sekarang. Sekarang masih ada bangunannya di sana. Kemudian disitulah tempat expert-expert itu berkumpul, kemudian berdiskusi terkait dengan bangunan-bangunan Sabo yang ada di waktu itu lingkupnya masih Yogyakarta. Nah, kemudian berubahlah namanya VSTC tadi menjadi STC, Sabo Technical Center. Artinya di sini sudah tidak berbicara lagi vulkanik dan tidak berbicara lagi vulkanik, dia juga berbicara dengan non vulkanik. Artinya ternyata dampak dari seperti yang di awal kali masalah sedimen itu juga akan terjadi, sudah terjadi di sungai-sungai yang membawa material-material yang sangat besar. Nah, itu contoh kalau kita sering dengar banjir bandang. Nah, itu kurang lebih. Nah, sehingga sampai sekarang di Mogoarjo itu, ya, lebih tepatnya itu ada di Jalan Sabo, itulah menjadi pusat kajian teknik Sabo. Bahkan kedepannya nanti akan dibentuk namanya Center of Excellence terkait dengan Sabo. Ya. Oke. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Ferry terkait dengan dampak erosi dan sedimentasi ya Pak ya. Ini apa Pak dampaknya terhadap kualitas dan kapasitas daerah aliran sungai itu sendiri Pak? Tentunya sangat berdampak Mbak Noris. Contoh, dia akan sangat berpengaruh terhadap agradasi maupun degradasi. Artinya terhadap penggurusan maupun penumpukan material di sungai. Nah, di sini dia bisa merubah morfologi sungai. Artinya dasarnya yang katakanlah awalnya kedalaman 10 meter, nah, mungkin dia bisa berubah menjadi bisa lebih dalam ataupun lebih dangkal. Itu karena pengaruh sedimen, makanya harus dikendalikan. Artinya ketika ada namanya angkutan sedimen, dari situ harus kita kendalikan, harus kita perhitungkan. Artinya pada saat-saat tertentu sedimennya harus kita keruk, kita ambil sehingga kita tetap mempertahankan elevasi dasar sungai. Mengeruknya pun tidak boleh sembarangan juga, harus ada perhitungan. Jadi kalau istilah di teknis itu in dan out-nya harus seimbang. Nah, jadi sangat berdampak Mbak Noris tentunya terhadap pengaruh sedimen yang disampaikan apa yang ditanyakan Mbak Noris tadi. Oke. Ada nggak sih Pak proyek Sabo yang bisa dijadikan contoh sukses mitigasi bencana lahar yang ada di Indonesia ini Pak? Kalau saya mau mengambil contoh yang sangat simpel, itu di hampir semua di Yogyakarta ini berdampak. Di Yogyakarta ini kurang lebih untuk Sabo di Merapi ada 277 bangunan Sabo yang sekarang datanya ada di kami yang sudah terbangun. Nah, ini akan sangat berdampak kalau kita lihat ketika kita lihat sejarah Mbak. Sejarah dari abad ke-16, kemudian di tahun 60-an, 63 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa semakin ke sini memang ada bencana, tetapi bisa kita kurangi terhadap korbannya. Nah, karena seperti yang saya sampaikan bahwa filosofinya dia adalah menahan material yang keluar dari muntahan gunung berapi tersebut. Nah, dia akan ditahan oleh bangunan Sabo ini sehingga dia tidak akan menghantam atau langsung meluncur ke kawasan pemukiman, kawasan industri atau kawasan di mana di situ ada padat sekali penduduk. Contoh yang bisa kita lihat sekarang yang sering dikunjungi jadi wisata daerah Sabo dan daerah Gronggang itu. Nah, itu luar itu jadikan kami sering membawa tamu ke sana untuk memberi contoh bahwa salah satu contoh jenis bangunan Sabo yang ada, dan ini terlihat bahwa dulu sampai di sini aliran muntahan dari gunung berapi itu, Mbak. Kalau peran teknologi Sabo sendiri terkait dengan mitigasi bencana alam seperti erupsi gunung Merapi sendiri seperti apa, Pak? Teknologi Sabo ini merupakan teknologi yang simple ya, Mbak ya. Artinya sangat adaptif sekali untuk diterapkan di penanganan gunung berapi maksudnya, maupun di bencana debris tadi. Ya memang ada beberapa teknologi sekarang berkembang, Mbak. Di kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak lain juga. Contoh kita bangunan Sabodem moduler, di mana Sabodem ini tidak perlu konstruksi yang rumit. Artinya kita cetak dulu di tempat lain, kemudian tinggal kita bawa ke tempat yang akan rencana dipasang atau dibangun Sabodem tersebut. Nah, ini kalau kita ingat kayak Lego gitu, Mbak. Kita masang-masang terus, sehingga terbentuk Sabo nantinya. Nah, ini sangat ringkas dari sisi pelaksanaan lebih cepat, kemudian dari sisi kemudahan
pelaksanaan konstruksinya sangat mudah. Kemudian ada beberapa juga yang kami laksanakan, contoh ada di ringnet. Ringnet itu artinya dia mengambang. Dia mengambang itu untuk kayak kalau kita ngelihat di permainan bola voli maupun bulu tangkis itu ada net. Nah, dia menahan material-material yang keluar dari erupsi gunung. Nah, dia ketahan kan ada material itu tidak selamanya menggelundung di tanahnya, tapi dia ada juga yang terbang. Nah, yang terbang inilah yang kita tahan. Nah, ada beberapa itu. Kemudian juga ada teknologi yang perkembangan sekarang berdasarkan pengalaman yang ada, kami perkuat lapisan-lapisan konstruksi sabodam tadi dengan serat baja di lapisan permukaannya. Nah, sehingga ketika terjadi benturan, artinya konstruksi ini tetap aman, tetap kuat. Kemudian ada juga di daerah-daerah hulu, kita bangun mikro sabodam moduler. Itu ukuran kecil. Nah, ini sangat bermanfaat, Mbak. Ini sangat-sangat bermanfaat. Artinya dia menahan sedimen, laju sedimen dari arah hulu yang akan masuk ke sungai, ketahan. Nah, sedimen-sedimen dari arah hulu ini membawa material tanah yang subur. Nah, sehingga ketika sudah menumpuk, ditahan oleh mikro sabodam tadi, ini masyarakat bisa mengambilnya, kemudian akan menghampar di lahan persawahan mereka. Iya. Ini sebagai pupuk alami jadinya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Noris, yang sementara ada di kita. Tadi Pak Feru sudah memaparkan beberapa keunggulan teknologi Sabo terkait dengan lebih ringkas begitu, Pak. Ya, mungkin boleh disebutkan lagi, Pak, keunggulan lain dari adanya teknologi Sabo ini apa lagi, Pak? Silahkan. Iya, ada banyak sih, Mbak. Sebenarnya kami juga bukan cuma Sabonya sendiri, kami juga mengembangkan early warning systemnya. Nah, di early warning system itu tidak bisa kita pisahkan dari sabodemnya sendiri, karena early warning ini adalah suatu sistem yang memperingatkan kepada masyarakat bahwa akan ada potensi bencana ke depannya. Nah, terkait kembali ke teknologi Sabo, nah sekarang sudah semakin berkembang, Mbak, ke arah sini. Mungkin barangkali nantinya akan semakin ringkas lagi, ada pemikiran dengan menggunakan plat-plat baja, ya, karena secara filosofi yang disampaikan di awal, prinsipnya dia menahan. Nah, intinya kita punya plat baja yang kuat nantinya bisa untuk menahan material tersebut, sehingga pelaksanaannya lebih ringkas harusnya, Mbak, seperti itu, Mbak. Nah, itu tadi beberapa teknologi yang sedang dikembangkan gitu ya. Nah, inovasi terbarunya ini kira-kira apa, Pak, yang sedang dikembangkan untuk saat ini, Pak? Ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, yang sebelumnya, sabodam moduler itu merupakan inovasi yang ada di Balai Teknik Sabo pada saat ini, Mbak. Kami bekerja sama juga dengan BUMN, penyedia jasa, dalam hal ini Hutama Karya, untuk bekerja sama, maaf, mungkin bukan Hutama Karya. Saya lupa, bukan Hutama Karya, tapi ada BUMN yang kami bekerja sama untuk melakukan penelitian terhadap moduler ini tadi. Nah, ini sudah dikembangkan, Mbak, sudah kami laksanakan, relatif berhasil. Saya katakan relatif berhasil karena ternyata mungkin perlu penyempurnaan lagi terkait dengan modul, apakah dimensinya atau bentuk legonya tadi atau seperti apa. Nah, ini yang masih coba kita tindak lanjuti gitu, Mbak, untuk itu. Kalau terkait dengan tantangan terbesar ini, Pak, dalam mengimplementasikan teknologi Sabo ini, apa ini, Pak? Tantangannya, kendalanya, seperti apa, Pak? Ya, pasti tentunya setiap apapun kegiatan pasti ada tantangannya, Mbak. Barangkali yang sebenarnya yang mungkin lebih tahu ada teman-teman dari Balai Besar Wilayah Sungai, tapi saya mencoba yang sepemahaman kami itu adalah dari pencapaian lokasi, Mbak. Karena ini kan pasti pembangunannya di daerah-daerah yang ke hulu istilahnya. Daerah kita harus membawa materialnya, kita harus mobilisasi alatnya, ya, kita harus membangun di atas dengan kondisi mungkin barangkali cuaca yang tidak menentu. Nah, jadi pada umumnya mungkin masalah lokasi, Mbak, yang tantangan yang kalau kena lokasi yang relatif gampang atau dengan mudah dicapai, itu relatif tidak ada masalah. Tapi kalau
kita harus membangun ke daerah atas, kan harus dari atas nih Mbak Iya. kita membangunnya. Ini menurut saya mungkin kurang lebih itu Mbak. Kalau yang lain sih relatif masih bisa dilaksanakan untuk itu. Oke, dengan adanya teknologi Sabo ini Pak ya, apa sih Pak dampak positif mungkin yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri Pak? Silahkan. Ya, tentunya ini bagian dari mitigasi bencana tadi Mbak yang disampaikan. Artinya bagian-bagian hilir itu diharapkan, saya tidak mengatakan itu akan 100% hilang dari dampak bencana, pasti tetap ada, tetapi bisa kita minimalisir. Contoh misalnya muntahan-muntahan material dari Gunung Merapi tersebut itu pasti akan tertahan di konstruksi sabonya tadi. Itu salah satu dampak dari bencana. Kemudian itu akan mengumpulkan sedimen, Mbak. Nah, di Merapi ini sedimen pasirnya itu dia mempunyai high quality untuk bahan konstruksi. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan konstruksi. Pasirnya diambil, boleh ditambah, tentunya dengan perhitungan, tentunya dengan aturan, tidak sembarangan kita mengambil. Ini pasti akan diatur mungkin barangkali oleh Pemdanya atau seperti apa, tapi dampaknya itu bisa akan meningkatkan perekonomian masyarakat, Mbak, dalam hal ini. Oke, kira-kira Pak, rencana jangka ke depannya dari Balai Teknik Sabo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU terkait dengan pengelolaan teknologi Sabo dan mitigasi bencana Indonesia ke depannya jangka panjangnya akan seperti apa? Nah ya, baik Mbak. Itu di kami itu ada namanya Rensra, Mbak. Rencana strategis 5 tahunan. Kemarin kami sudah susun. Pertama yang mungkin rencana jangka panjangnya lah kami meningkatkan kompetensi pegawai kami, tenaga kami, dan artinya kompetensi itu mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Itu kemudian jangka panjang selanjutnya adalah kami juga akan menyempurnakan peralatan-peralatan early warning system kami yang ada, baik itu secara teknologinya maupun pengawasannya maupun SDM-nya yang mengelola early warning system tersebut. Nah, itu yang terutama. Kemudian yang selanjutnya kami juga akan berupaya rencana jangka panjang meningkatkan layanan kami, karena Balai Teknik Sabo bukan cuma hanya di Sabodemnya sendiri, tapi ada beberapa layanan yang kami lakukan seperti layanan laboratorium, layanan data. Nah, kami akan coba tingkatkan ini menjadi lebih baik lagi, Mbak, untuk ke depannya. Ini sudah baik sekarang yang sudah ada, terbukti kami mendapat pengakuan dari masyarakat dengan nilai yang A, itu kurang lebih 80 ke atas untuk layanan laboratorium. Nah, tapi di sisi kami akan terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada pihak masyarakat, Mbak. Oke, tadi kita sudah berbicara terkait dengan teknologi Sabo. Nah, sekarang saya mau bertanya nih Pak, mungkin juga Tribuners juga belum tahu nih Pak, Balai Teknik Sabo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Nah, mungkin Pak Ferry boleh bercerita Balai Teknik Sabo ini sendiri tuh seperti apa itu Pak tugas dan wewenangnya, silahkan. Ya, Pak baik, Ferry. terima kasih Mbak. Ya, ini kita berbicara jauh, ternyata ya, ini merupakan salah satu pesan penting menurut saya yang perlu kami sampaikan kepada Tribuners ini. Balai Teknik Sabo ini adalah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum pada saat ini. Nah, di mana tugas utama kami adalah layanan. Nah, layanan apa itu? Ada beberapa layanan, terutama layanan laboratorium, advis teknis terhadap kebencanaan rekonstruksi Sabodemnya sendiri, kemudian layanan data. Nah, itu beberapa hal yang akan atau menjadi tugas dan kewenangan kami. Nah, kantornya ada di Yogyakarta, di Maguwarjo. Kenapa di Jakarta? Mungkin tadi di Yogyakarta tadi sudah disampaikan sejarahnya dari Gunung Merapi dan seterusnya. Nah, kemudian wilayah kerjanya di mana sih Balai Teknik Sabo ini? Wilayah kerja kita ada di seluruh Indonesia. Artinya kita tidak dibatasi oleh wilayah administrasi. Artinya seluruh Indonesia kita layani, terutama daerah-daerah yang rawan terjadi bencana. Contoh, kami beberapa kali ke NTT, kemudian ke Sumatera Barat, kemudian ke Papua, kemudian ada beberapa juga ke Sulawesi, ke Palu. Nah, itu kami mendatangi terkait dengan tusi kami, yaitu kebencanaan tadi, Mbak.
Oke. Kalau di Indonesia ini Balai Teknik Sabo cuma ada di Betul, Yogyakarta Yogyakarta. aja, Pak, ya? Ya. Jadi kalau ada pihak masyarakat atau siapapun yang ingin berkonsultasi terkait dengan konstruksi Sabo, ya spesifikasi Sabo Dam, ya silakanlah berkunjung ke Balai Teknik Sabo di Yogyakarta ini. Oke. Pak Ferry, saya mau bertanya terkait dengan seberapa penting sih Pak pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan melalui teknologi inovasi Sabo ini sendiri, Pak? Silahkan. Tentunya sangat penting, Mbak, sangat-sangat penting karena kita tahu air ini merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Nah, salah satu bentuk konkret dari Balai Teknik Sabo tadi yaitu ketika kita membangun konstruksi Sabo itu sendiri, kita tidak menahan airnya, terus kita tetap merilis airnya sehingga air itu di daerah hilir tetap akan tetap mendapat air. Nah, kemudian langkah selanjutnya atau konstruksi berkelanjutan selanjutnya ya adalah kita menjaga lingkungan. Itu tentunya itu pasti, Mbak. Kalau lingkungan tidak kita jaga, itu sangat sulit kita menjaga sumber daya air yang berkelanjutan. Gitu, Mbak. Oke, artinya partisipasi masyarakat untuk Persis. turut menjaga lingkungan ini juga penting, Persis, begitu ya Pak ya? Sepakat, 100%. Itu jadi peran serta masyarakat, kami tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa peran serta semua pihak, siapapun itu pasti akan berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Tentunya kita tidak ingin lingkungan kita hancur, nanti anak cucu kita atau generasi kedepannya ya sangat tidak nyaman dengan kondisi lingkungan yang diakibatkan karena dari kegiatan kita pada saat ini gitu, Mbak. Oke. Ya. Kalau dari Balai Teknik Sabo sendiri Pak, apakah mungkin ada sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan teknologi Sabo sendiri? Apakah ada Pak sejauh ini? Ya, kita memang salah satu tusi kita itu kita di kita itu namanya diseminasi. Kita mensosialisasikan, bahkan dulu waktu ada kegiatan WWF di Bali, ada Sabo Children ya, Children of Sabo. Itu dibawa itu anak-anak sekolah itu dibawa ke Bali memperkenalkan Sabo. Nah, kemudian di kita sendiri kita juga memperkenalkan Sabo ke saya sampaikan Sabo ini tidak semua orang paham, Mas. Seperti disampaikan Pak Noris tadi ya. Artinya daerah-daerah yang tidak ada gunung berapinya mereka masih awam dengan apa sih itu Sabo, apa sih barang itu Sabo. Nah, ini yang kita coba sampai. Bahkan di daerah yang bencana sendiri pun barangkali secara detailnya tidak memahami bagaimana konstruksi Sabo itu sendiri. Nah, contoh kemarin terakhir kami ke NTT mensosialisasikan tentang konstruksi Sabo ini terkait dengan waktu itu ada letusan di Laut Tobi kalau nggak salah. Nah, kita ke sana. Jadi memang kita ada program atau kegiatan yang melekat di Balai Teknik Sabo untuk melakukan sosialisasi sebenarnya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ferry perbincangan yang menarik. Noris. Ini ilmu juga nih bagi masyarakat yang belum tahu apa itu teknologi Sabo, tercerahkan nih dengan adanya podcast ini. Terima kasih sekali Pak Ferry sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast ini. Terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast. Saya Noris Tera, Pak Ferry dan Pak Ferry yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.